Panduan Ibadah Online GKP Immanuel Karawang. Pertama, sediakan waktu khusus. Jangan sambil memasak, bermain handphone, tiduran, atau melakukan aktivitas lainnya. Kedua, pilihlah lokasi ibadah terbaik, seperti di ruang tamu, di ruang doa, atau di ruang lainnya di mana seluruh anggota keluarga bisa berkumpul bersama. Kemudian, siapkanlah perangkat untuk ibadah online. Ketiga, ajak anggota keluarga atau kerabat lainnya untuk beribadah bersama. Keempat, terlibatlah aktif dalam ibadah. Dan ikuti ibadah sampai selesai. Demikianlah panduan ibadah online GKP Immanuel Karawang. Persembahkanlah waktu, ibadah, dan segala sesuatu yang kita miliki sebagai persembahan hidup yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu, anak-anak, saudara-saudara, oma-opa, dimanapun berada, baik di GKP Immanuel, pos kebaktian atau Bapak Ibu yang bergabung bersama dengan kami menyaksikan kebaktian kaum perempuan dan kaum pria saat ini secara online. Sebelum kita memulai kebaktian ini, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Amin. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 427, bait yang pertama, Ku suka menuturkan. Tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita akan mengambilnya dari Yohanes 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah kami, saat ini kami datang padamu dengan segala kerendahan hati kami. Kami ingin merenungkan firman Tuhan yang akan mengingatkan kami untuk senantiasa berperilaku sesuai dengan kehendak-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus menuntun kami, memberikan pencerahan, sekaligus memampukan kami untuk memahami setiap firman yang kami dengar, agar kami juga dengan penuh kesetiaan dapat melakukannya dalam setiap langkah hidup kami. Pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu.
Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca Alkitab dari Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Kita akan menyimaknya demikian. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di Bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikian pembacaan Alkitab kita. Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Tema pada saat ini adalah perempuan berhadapan hukum. Kalau disingkat jadi PBH, perempuan berhadapan hukum, dan ini merupakan perempuan-perempuan yang menghadapi konflik dengan hukum perempuan sebagai korban dan perempuan sebagai saksi. Jadi sebagai korban ya perempuan, sebagai saksi ya perempuan. Makanya temanya adalah perempuan berhadapan hukum. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, peristiwa-peristiwa ketidakadilan berbasis gender itu masih banyak sekali terjadi di sekitar kita. Ya, seringkali identitas yang dipublikasikan oleh media adalah pihak perempuan saja, tetapi jarang memunculkan sosok prianya di balik peristiwa yang terjadi. Belum lagi misalnya masyarakat kadang tidak memahami situasi dengan lengkap, tetapi sudah memvonis bahwa perempuanlah sebagai penyebab dari peristiwa tersebut. Nah, ini hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Dan Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini adalah upaya yang harus terus diperjuangkan, bagaimana supaya kaum perempuan juga merasakan yang namanya keadilan, bukan saja sebagai victim atau sebagai korban, ya. Seringkali misalnya perdagangan perempuan sebagai korban. Tapi kadang pelaku bisa lolos karena berbagai hal, berbagai sebab untuk lolos.
Di dalam pembacaan Alkitab kita dikisahkan tentang seorang perempuan juga yang berhadapan dengan hukum. Meskipun kisah ini tidak terjadi di pengadilan, tetapi dalam kisah tersebut memiliki dasar hukum yang dipakai. Ada tuntutan, ada tersangka, kejadian, dan ada orang yang dijadikan sebagai hakim. Nah, ketimpangan apakah yang bisa kita lihat dalam pembacaan Alkitab kita? Yang pertama, Bapak Ibu, yang dibawa ke tengah-tengah rakyat adalah si perempuan seorang diri, tanpa disertakan laki-laki yang berbuat zina. Yang dituduh hanya perempuan. Apakah mungkin seorang perempuan berbuat zina sendirian? Tentunya tidak, bukan? Nah, dari sini saja sudah nampak yang namanya ketidakadilan. Kemudian yang kedua, kita sama sekali tidak mendapatkan kisah lengkap bagaimana dan apa perbuatan yang dilakukan oleh perempuan ini. Yang kita ketahui hanya perempuan yang kedapatan berzina. Tidak ada sama sekali keterangan apakah perempuan ini dipaksa atau dia dijual, dan apakah itu murni kesalahannya. Kita pun tidak mendapat keterangan. Apakah laki-laki yang berhubungan dengan dia adalah laki-laki yang beristri atau yang belum menikah. Begitupun dengan perempuan itu, kita tidak tahu apakah dia sudah menikah atau belum. Ya, ini yang terjadi. Berzina dalam tradisi dikenakan pada perempuan yang sudah menikah dan terlibat hubungan seksual dengan pria yang belum menikah. Jika perempuan itu telah menikah, hukumannya adalah cerai, bukan dirajam atau sampai mati ya. Dan itu pun kalau suaminya menghendaki. Jika perempuan yang melakukan zina itu belum menikah, maka perempuan dan pasangan zinanya sama-sama dihukum mati. Hukum harus diterapkan secara adil terhadap perempuan dan laki-laki yang berzina. Yang ketiga, kita perlu memahami bahwa yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat dan orang Farisi penuh muatan politis. Karena hukum yang dipakai adalah hukum agama, maka seharusnya mereka membawa orang yang kedapatan berbuat zina kepada imam, bukan Yesus. Mereka sengaja ingin menjebak Yesus. Peristiwa ini pun memiliki dua sisi hukum berbeda. Kalau dalam hukum Romawi, orang berzina tidak boleh dirajam hingga mati. Sedangkan secara hukum Yahudi, hal ini berlaku sebaliknya. Yesus diperhadapkan pada dukungan terhadap hukum agama atau hukum pemerintahan Romawi saat itu. Keberpihakan pada salah satu hukum saja dapat memunculkan konsekuensi kebencian dari para pendukung pemerintah atau pendukung keagamaan. Yesus memilih untuk tidak terjebak pada penghakiman tanpa keadilan gender. Dia membaca ketiga hal yang diungkapkan tadi, sehingga mengajak orang-orang untuk menyelami dasar persoalannya. Persoalannya yaitu apakah para pengadu yang datang hendak melempari perempuan tersebut adalah orang yang tanpa dosa. Perempuan ini memang kurang beruntung karena dalam kondisi ketahuan. Siapa yang tahu bahwa perilaku orang yang mengadu pada Yesus adalah orang yang pernah melakukan ketidakadilan terhadap pasangan. Hanya saja tidak ketahuan. Bisa jadi juga ada di antara mereka yang pernah melakukan kekerasan seksual terhadap perempuan lain, hanya tidak ketahuan. Dengan Yesus mengatakan bahwa hendaklah yang tidak berdosa melempari perempuan ini yang pertama kalinya, maka Yesus mau mengungkapkan bahwa orang yang dosanya tidak terungkap belum tentu lebih baik daripada orang yang dosanya tersembunyi
atau terang-terangan. Secara tidak langsung, hal itu telah membuat para pengadu untuk menghakimi diri mereka sendiri, menelanjangi ketidakadilan yang mungkin saja mereka lakukan. Akhirnya satu demi satu dari mereka, dimulai yang paling tua meninggalkan Yesus dan perempuan itu. Sebagai pendamping perempuan berhadapan hukum, Yesus mencoba untuk membantu perempuan tersebut melihat kehidupan yang lebih baik dengan memperoleh pengampunan. Yesus bukan berniat berkompromi terhadap dosa. Dia hanya ingin perempuan tersebut melihat dirinya dengan dasar pengampunan dan memandang dirinya dengan cinta kasih dan dengan cara tidak melakukan kesalahan lagi. Perempuan tersebut telah terbeban dengan hukum sosial yang berat karena dihakimi atau dihakimi dalam arti dikucilkan begitu ya, penghakiman secara sosial, dibuli. Yesus hendak membebaskannya agar dia mau memperbaharui dirinya sehingga lebih baik lagi di masa yang akan datang. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, kita banyak menemukan persoalan-persoalan atau kasus-kasus hukum, khususnya barangkali ya, yang selama ini banyak menjadi korban masih di pihak kaum perempuan. Ya, ketidakadilan gender. Nah, bagaimana kita berusaha untuk tidak main hakim sendiri? Tidak hanya terhadap perempuan berhadapan hukum, kita pun harus belajar untuk memandang perspektif adil gender atau bagaimana kita melihat kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Tidak melulu pihak perempuan yang disalahkan. Misalnya ada perempuan yang diperkosa, contoh ya Bapak Ibu, ada perempuan yang diperkosa, kemudian yang disalahkan perempuannya. Itu sih malam-malam keluar, itu sih pakaiannya seksi, itu sih lirikan matanya menggoda. Padahal si pelakunya adalah laki-laki. Kita belajar Bapak Ibu dari dosa orang lain bukan untuk menghakimi, tetapi untuk melihat kesalahan dan dosa diri sendiri. Daripada gemar melihat kesalahan orang lain, lebih baik mari kita memperbaiki diri kita supaya diri kita lebih baik di masa yang akan datang. Yang berikutnya yang perlu kita renungkan bersama ialah bahwa kasih dan pengampunan dari Allah kiranya membebaskan kita dari belenggu dosa untuk terus membaharui diri. Kita diampuni bukan semata-mata karena kita benar dan baik, tetapi kita diampuni karena kasih karunia Kristus supaya kita bisa menata kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang sesuai dengan kehendak Tuhan. Pada saat ini dalam rangka peringatan 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan, kiranya kita semakin menghargai perempuan karena kita juga dilahirkan oleh perempuan, ibu kita perempuan, ibu kita yang membesarkan kita dengan penuh kasih sayang adalah juga seorang perempuan. Dan kita juga menghargai laki-laki, ya bapak-bapak sebagai ayah kita, dan bagaimana bapak-bapak juga diharapkan bisa berperilaku adil terhadap istrinya, penuh kasih, sehingga tidak terjadi lagi kekerasan terhadap perempuan, tidak lagi terjadi perempuan sebagai korban dari setiap tindak kekerasan. Tuhan memberkati. Amin. Saat ini kita akan menghimpunkan persembahan dan siapa banyak memberi berkat akan diberi kelimpahan. Kiranya persembahan yang kita kumpulkan dengan rasa syukur menjadikan kita juga terus bertumbuh dalam pengucapan syukur kepada Tuhan. Sementara kita menghimpunkan persembahan, kita iringi dengan pujian dari PKJ 146 bait
pertama dan bait yang kedua. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Kini tiba saatnya kita menaikkan persembahan dalam doa sekaligus doa syafaat. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan karena pada saat ini dalam rangka peringatan anti kekerasan terhadap perempuan, melalui firman-Mu kami diajak untuk menghargai perempuan, untuk tidak menjadikan perempuan sebagai korban kekerasan. Dan kami belajar dari firman-Mu bahwa Yesus memberikan kesempatan pada perempuan yang berbuat salah untuk memperbaharui dirinya, bukan dengan cara menghakiminya. Karena menghakimi bukan merupakan solusi, bukan merupakan pembelajaran berharga. Terlebih penghakiman itu dilakukan dalam ketidakadilan. Saat ini ya Tuhan, kami telah menghimpunkan persembahan, segala sesuatu yang kami persembahkan kami meyakini sepenuhnya berasal dari Tuhan. Kiranya Tuhan kuduskan persembahan kami, dan biarlah ya Tuhan Engkau juga mengajarkan kepada kami dengan penuh ketulusan, syukur dan kerelaan mempersembahkan segala sesuatu yang kami miliki. Bahkan kehidupan kami persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami saat ini berdoa untuk kaum pria, kiranya Tuhan menjadikan mereka sebagai kepala keluarga yang baik, suami yang perhatian, ayah yang penuh tanggung jawab bagi anak-anaknya. Kami berdoa juga untuk kaum perempuan, kiranya dengan segala talenta yang dimiliki, ia akan menjadi ibu yang baik bagi anak-anaknya, menjadi istri yang setia bagi suaminya. Bersama dengan suami dapat membangun kekompakan untuk membesarkan anak-anak yang Tuhan anugerahkan. Tuhan Allah kami juga berdoa untuk anak-anak kami dalam sekolah mereka, kiranya ketika menuntut ilmu mereka tetap bersukacita, mereka tetap bersemangat untuk mewujud nyatakan mimpi mereka, harapan mereka di masa yang akan datang. Mampukan kami selaku orang tua untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak kami, dan kami juga dengan penuh kasih sayang mengarahkan anak-anak kami supaya menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang mendatangkan sukacita dimanapun mereka berada. Berkati pelayanan gerejamu, berkati juga seluruh fungsionaris jemaat dari majelis jemaat PPJ, komisi-komisi yang ada, pengurus, panitia dan tim,
sehingga dengan bersatu hati dapat membangun kerjasama yang baik. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang sakit, kiranya Tuhan pulihkan mereka. Kami berdoa juga ya Bapa untuk yang sedang dalam pergumulan, kiranya Tuhan hadir, memberikan kekuatan kepada mereka untuk bangkit dari pergumulannya dengan menaruh pengharapan kepada Tuhan, bahwa bersama dengan Tuhan mereka bisa mengatasi persoalan yang mereka hadapi. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami di tengah berbagai situasi termasuk pandemi COVID yang terus kami upayakan untuk bisa melewatinya. Kiranya pemerintah, pejabat, para medis, rumah sakit, bahkan warga masyarakat mampu melaksanakan tanggung jawab masing-masing menjaga protokol kesehatan demi kehidupan dan demi kebaikan bersama. Inilah harap dan doa kami yang kami bawakan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita akan menerima berkat Tuhan, kita arahkan hati dan pikiran kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus akan senantiasa menyertai saudara-saudara dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah kebaktian kaum perempuan dan kaum pria. Bapak Ibu tetap semangat ketika melaksanakan tanggung jawab kita. Lakukan kehendak Tuhan dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati.